bukanlah orang-orang yang sempurna, tapi pasangan kita lah nantinya yang akan menjadi bahwa kita, aku dan kamu menjadi kita, keluarga kamu menjadi keluarga. Pernikahan bukan hanya tentang aku dan kamu, tapi tentang dua keluarga besar yang akan menyatukan. Ya, siap menerima Bapak Abdul Ghani menjadi mertua? Siap. Siap menjadikan Bapak Abdul Ghani sebagai ayah dan ibunya? Siap. Siap ya. Bapak siap Emergency. untuk menerima menantu? Siap. Baik, itu tadi biodata singkat dari kedua calon mempelai. Rukun yang selanjutnya yakni wali nikah. La nikaha illa biwaliyin, kata Nabi. Tidak ada nikah tanpa adanya wali. Selaku wali pada pernikahan anandanya akan langsung diwalikan oleh ayah kandung dari Nazirah, yakni Bapak Abdul Ghani bin Kasah. Dan sebagai saksi mewakili keluarga besar kedua calon mempelai, dan kedua saksi ini akan turut menandatangani akta nikah dan akan mengesahkan pernikahan Ananda Hendra Saputra dan Nazira. Kami mohon kesediaan Bapak Arman untuk menjadi saksi mewakili keluarga besar mempelai perempuan. Kami mohon juga kesediaan Bapak Ahmadi Putra untuk menjadi saksi mewakili keluarga besar mempelai laki-laki. Siapa ya? Juga kita semua yang hadir di sini merupakan saksi-saksi agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya selain kita yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan para malaikat-malaikatnya untuk turut hadir bersama-sama dengan kita di sini. Semoga kiranya doa-doa yang kita panjatkan dan diaminkan oleh para malaikat akan sampai dan langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, rukun yang kelima yakni adanya ijab dan kabul. Kalimat ijab akan langsung diserahkan oleh Bapak ayah kandung dari Nazira, dan kalimat kabul akan langsung diterima oleh mempelai laki-laki yakni saudara Hendra Saputra. Dan kami umumkan kepada kita semua yang hadir di sini juga bahwa pada pernikahan pagi ini saudara Hendra Saputra akan memberikan mahar berupa Sebentuk cincin emas. ya, insya Allah akan ditunaikan setelah akad nikah nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, cek-cek, puan-puan dan tuan-tuan yang kami muliakan, juga para saksi yang arif lagi bijaksana, marilah sama-sama kita saksikan prosesi ijab kabul akad nikah saudara Hendra Saputra dan Nazira, yang insya Allah akan kita doakan secara sama-sama. Semoga Allah SWT membimbing kedua calon mempelai. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepadanya kekuatan lahir dan batin, kekuatan iman dan Islam, untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang islami, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah SWT melengkapi kebahagiaan keduanya dengan dihadirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga Allah SWT menganugerahkan kepadanya kekuatan iman dan Islam, memberikan kepada keduanya rezeki yang halal, rezeki yang bermanfaat dan barokah. Tentu kita semua berharap pada pagi yang mulia ini, kita semua berharap dengan nama Allah yang Maha Agung bahwa pernikahan pagi ini saudara Hendra Saputra dan Nazira menikah untuk pertama dan terakhir kalinya. Allah berikan kepada mereka kekuatan iman dan Islam untuk menjadikan mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah SWT kekalkan jodoh mereka bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat nanti Allah persatukan dan pertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sebelum kita mulai prosesi ijab kabul, marilah kita buka prosesi ini dengan pembacaan kalimat thayyibah, istighfar, syahadat, dan salawat. Kami minta kepada mempelai pria untuk membukanya dengan kalimat thayyibah tersebut. Kepada mempelai pria kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Untuk melengkapi dan mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, izinkan kami sejenak untuk membacakan khutbah nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Amma ba'd, fa inna Allah ta'ala أحل النكاح وندب إليه وحرم الشفاء وأوعد العذاب العليم عليه. فقال الله تعالى في قرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي
faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tazawwaju fala tutalliqu innallaha yuhibbuz zawwaqina wala zawwafat. Hadirin yang berbahagia serta seluruh tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kedua calon mempelai yang berbahagia. Ijab kabul adalah peristiwa yang sakral, yang sangat ijab kabul diucapkan ars berguncang. Saking beratnya kalimat tersebut, saking beratnya ijab kabul, perjanjian yang diucapkan oleh suami di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang disaksikan oleh para malaikat dan kita semua. Begitu besarnya peristiwa tersebut, begitu besarnya perjanjian itu, sehingga Al-Quran menyebutnya dengan kata mitsaqan ghalidha. Kata mitsaqan ghalidha ini hanya 3 kali digunakan Allah SWT di dalam Al-Quran. Yang pertama, ketika Allah membuat perjanjian dengan para rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Muhammad. Itu disebutkan Allah dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-7. Yang kedua, ketika Allah membuat perjanjian dengan Bani Israel, Allah mengangkat bukit Tursina di atas kepala Bani Israel dan mengancam mereka serta membuat mereka berjanji di hadapan Allah SWT untuk patuh dan tunduk, bersumpah setia di hadapan Allah SWT. Ini disebutkan Allah dalam surah An-Nisa ayat 154. Dan yang ketiga adalah ketika Allah menyebutkan tentang pernikahan sebagai suatu janji yang kokoh. Karena itu, peristiwa akad nikah ini bukanlah kejadian kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah sama tingginya dengan perjanjian para rasul, sama dahsyatnya dengan perjanjian Bani Israel di bawah bukit Tursina. Hadirin yang kami muliakan, wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia, perlu khususnya bagi saudara berdua ketahui dan selalu diingat bahwa pernikahan ialah sebuah perjanjian agung dan sebuah amal ibadah yang amat mulia, sekaligus ibadah yang terpanjang daripada ibadah-ibadah yang lain. Maka dibutuhkan niat yang kuat, ketakwaan yang sebenar-benarnya, dan kesabaran yang tiada batas. Setidaknya ada 4 niat kita menikah ketika kita membangun rumah tangga. Yang pertama, nawaitu bihaza tazwij mahabbatallahi azza wa jalla. Aku niat menikah karena untuk mencari keridhaan Allah, mencari kecintaan Allah. Karena menikah itu telah menyempurnakan separuh agama. Tinggal kita lagi beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain. Yang kedua, nawaitu bihaza tazwij mahabbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku niat menikah karena untuk mencari kecintaan Rasulullah, untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah, sunnahnya dalam membangun rumah tangga, sunnahnya ketika menjadi suami mempergauli istri, mempergauli pasangan kita, sunnahnya ketika menjadi seorang ayah dalam mendidik anaknya, sunnahnya ketika menjadi seorang imam, ketika menjadi seorang pemimpin di dalam rumah tangga. Yang ketiga, nawaitu bihaza tazwij tabarruk. Aku niat menikah karena untuk mencari keberkahan, keberkahan dari orang-orang tua, keberkahan dari orang-orang yang soleh, keberkahan dari anak-anak yang soleh dan soleha nantinya. Yang keempat, nawaitu bihaza tazwij at-tahassun, untuk menjaga diri. Aku niat menikah karena untuk menjaga diriku dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari pandangan-pandangan maksiat yang mungkin sebelum ini pernah kita lakukan. Karena menikah istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Karena menikah itu menghalalkan segala apa yang belum halal sebelum kita nikah. Bapak Ibu yang kami hormati serta tamu undangan yang kami muliakan, terkhusus wabil khusus kedua calon mempelai yang berbahagia, pernikahan bukan hanya mempertaruhkan 2 insan saja yang berbeda jenis, latar belakang, sifat,
dan juga karakter, namun juga mempertaruhkan dua keluarga besar sekaligus, maka dibutuhkan adaptasi, saling menghormati, saling menghargai, saling menutupi kekurangan masing-masing. Pernikahan ibarat kita memandang sebuah gunung dari kejauhan yang tampaknya indah, tampaknya senang, tampaknya baik untuk kita. Namun setelah kita mendapati, setelah kita mendekati, mencoba menaiki gunung tersebut, mungkin ada rintangan-rintangan yang harus kita hadapi. Jalan yang terjal, jalan yang licin, mendaki, menurun, juga jalan tanah-tanah yang longsor. Mungkin akan kita terjatuh di saat itu. Mungkin juga kita lelah, kita letih, kita sedih, kita menangis di saat jalan tersebut. Tapi percayalah, ketika kita sudah sampai di ujung jalan, ketika kita sudah sampai di puncak gunung tersebut, kita akan mendapatkan keindahan, mendapatkan kedamaian hati yang insya Allah akan mengobati segala lelah dan letih selama perjalanan hidup kita. Doa kita bersama, semoga kedua calon mempelai selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan dalam membangun rumah tangga, cinta dan kasih sayang dalam membangun rumah tangganya nanti, yang insya Allah akan dimulai pada pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mari sama-sama kita sejenak menundukkan kepala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini, akad nikah anak kita, ananda kita, saudara kita, diberikan oleh Allah SWT keridhaan, berkat, hidayah dan rahmat dari Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه الله وأشهد أن